Presiden Joko Widodo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI di IKN. Agus Gumiwang terpilih menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Seorang oknum pegawai Pengadilan Negeri Depok menodongkan senjata api ke kepala petugas keamanan asrama yatim piatu. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Edra Pramaskara di Laporan 8 Malam selengkapnya. Seorang bocah yatim penyandang tunanetra di Kabupaten Sidoarjo mengalami tindak pidana pencabulan yang diduga dilakukan tetangga sendiri. Ironisnya dugaan cabul itu dilakukan pasangan suami istri. Tindak pidana pencabulan tersebut dialami Bunga usia 9 tahun, warga Ruko Mutiara Citra Geraha, Desa Beligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Bunga adalah anak yatim yang juga penyandang tunanetra. Bunga diduga dicabuli tetangganya sendiri, pasangan suami istri KS dan W. Tempat tinggal Pasutri ini hanya berjarak 5 meter dari tempat tinggal korban. Menurut Ibu Bunga, Ipan Wahyuni, awalnya, ia kaget mendapati celana dalam anaknya itu terlihat ada bercak darah dan sperma. Ia juga curiga dengan anaknya yang berubah menjadi pemurung. Wahyuni kemudian menginterogasi secara halus dan ternyata anaknya itu mengaku mengalami tindakan tidak senonoh oleh tetangganya sendiri. Wahyuni mengaku kaget karena Bunga yang sering diajak bermain di rumah Pasutri itu justru mendapat perlakuan tidak manusiawi. Didampingi Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia, ibu korban melaporkan tetangganya itu ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Sidoarjo. Mereka berharap polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Dia yang meminta untuk saya menitipkan ke situ karena aman. Ternyata seperti ini. Oh, biasanya adik ini dititipkan di situ gitu, Bu? Dia yang minta taruh sini aja, kadang dijemput. Perempuannya itu yang jemput. Makanya kalau dia nggak tahu itu tidak mungkin, Pak. Lanjuti dengan serius dugaan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diduga dugaannya dilakukan oleh satu keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al-Ansori, Garuda TV. Kasus dugaan pembunuhan wanita cantik yang berprofesi sebagai pemandu lagu yang ditemukan tewas di kamar kos miliknya di Desa Banjarbendo, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin lalu akhirnya terungkap. Pelaku adalah pacar korban. Pelaku mengaku tega membunuh korban lantaran masalah sepele yakni tersinggung dengan perkataan korban. Beginilah tampang lesu Erwan, 31 tahun warga Sidoarjo saat digelandang keluar tahanan menuju gelaran konferensi pers di Mapolresta Sidoarjo. Erwan diketahui menjadi dalang atau pelaku pembunuhan wanita cantik yang berprofesi sebagai pemandu lagu bernama Tiar Aprilia Anindita, 23 tahun, warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang ditemukan tewas di dalam kamar kos miliknya pada Senin minggu lalu. Kepada polisi, Erwan mengaku dirinya tega dan nekat melakukan aksi pembunuhan kepada korban atau pacarnya tersebut lantaran emosi terhadap perkataan korban. Sesaat sebelum kejadian, pelaku sempat terlibat cekcok di kamar korban yang berujung pelemparan HP ke muka pelaku. Pelaku yang emosi karena telah dilempar HP akhirnya naik pitam dan langsung mengajar korban dengan memukul wajah korban. Khawatir jeritan korban mengundang perhatian penghuni kos lain, akhirnya pelaku memiting leher korban menggunakan tangan hingga kehabisan tenaga dan mati lemas. Kapolresta menyatakan bahwa pelaku sempat ingin melarikan diri ke kampung halamannya
yang ada di Kabupaten Jombang. Namun karena rasa bersalahnya telah membunuh korban, akhirnya pelaku menyerahkan diri ke Polresta Sidoarjo. Warga dari Desa Banjarbedug. Untuk tersangkanya yang berhasil kita lakukan penangkapan dengan cepat, kemudian kita amankan dan sekarang dalam proses penyidikan dan sudah ditahan di rutan Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, yaitu inisial EL, 31 tahun, laki-laki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan pacar dari korban. Akibat perbuatannya ini, pelaku harus dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al-Ansori, Garuda TV. Seorang petugas keamanan asrama yatim piatu di Pondok Petir, Depok menjadi korban penganiayaan oleh seorang oknum pegawai pengadilan negeri Depok. Pelaku menodongkan senjata api di kepala korban. Aksi koboi ini dilakukan oleh staf Panitera Pengadilan Negeri Depok. Pelaku menodongkan senjata api ke kepala seorang penjaga asrama yatim piatu di kawasan Pondok Petir, Depok, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika korban mendatangi pelaku dengan membawa surat pemberitahuan dari Satpol PP terkait pembongkaran bangunan semi permanen yang dibangun pelaku tak jauh dari rumahnya, lantaran bangunan tersebut berdiri di atas tanah Pasos Pasum. Namun, bukannya menerima surat itu, pelaku justru masuk ke dalam rumah dan menodongkan pistol kepada korban. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menganiaya korban hingga mengalami luka di bagian mata, dahi, dan leher. Langsung saya todong, langsung sih ketok-ketok kepala saya puluhan kali. Ini membar kena ujung pistol, kepala diketok pakai ujung pistol, ini leher, ini tangan. Itu. Jadi saya udah berulang-ulang dihantam terus pakai pistol. Saya suruh tiarap. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Berharap pelaku dapat segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Demikian laporan Damar Pamungkas, Garuda TV. Kapolsek Bojongsari Kompol Yefta Ruben Hasian Arwan mengatakan motif aksi koboi yang dilakukan pelaku berinisial DN, seorang pegawai pengadilan negeri Depok, karena adanya selisih paham antara korban dengan pelaku. Pelaku kini telah diamankan dan terancam pasal berlapis. Diketahui yang bersangkutan ataupun korban mengalami penganiayaan maupun pengancaman yang daripada awalnya dimulai oleh perselisihan paham antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Perselisihannya terkait dengan pembongkaran bangunan berupa saung yang berada di rumah pelaku, di mana diketahui bahwa sudah ada surat untuk melakukan pembongkaran dari Satpol PP Pemkot Depok untuk melakukan pembongkaran. Namun karena ditegur yang bersangkutan, pelaku kemudian emosi melakukan tindakan penganiayaan maupun pengancaman dengan menggunakan airsoft gun. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI, KAI Komuter memastikan operasional komuter lain tetap berjalan normal meski terjadi kebakaran pemukiman warga di kawasan Manggarai, Jakarta pada Selasa dini hari. Korporat Sekretari KAI Komuter Joni Martinus mengatakan kebakaran yang melanda pemukiman di sekitar stasiun Manggarai tidak mengganggu operasional perjalanan komuter lain. Seluruh perjalanan komuter lain yang melalui stasiun Manggarai berjalan dengan aman dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Namun untuk sementara pintu barat stasiun Manggarai ditutup karena akan dibangun tenda pengungsian untuk warga. Musibah kebakaran yang terjadi di pemukiman warga sekitar stasiun Manggarai pada Selasa sekitar pukul 02.30 dini hari tadi tidak mengganggu operasional perjalanan komuter lain dan juga pelayanan kepada pengguna tetap berjalan normal. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, KAI Komuter mengeluarkan semua rangkaian komuter lain Basuta dari gudang depo overhaul yang berada di samping lokasi kebakaran. Kemudian imbas dari kebakaran tersebut, di area pintu barat stasiun Manggarai saat ini masih dipadati warga yang mengungsi sementara waktu.
KAI Komuter juga mengatur dan menyarankan semua pengguna komuter lain yang akan naik dan turun di stasiun Manggarai melalui pintu sisi timur stasiun. Ledakan hebat terjadi di tempat yang diduga digunakan untuk pengoplosan gas LPG di kawasan Kecamatan Krempung, Kabupaten Sidoarjo. Akibat peristiwa ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka bakar serius dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan terjadi di sebuah rumah di RT 15 RW 8, Dusun Macean, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Krempung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Di lokasi ledakan terdapat belasan tabung gas LPG ukuran 50 kg dan ratusan tabung gas LPG ukuran 3 kg. Akibat ledakan, kondisi rumah milik Seleman hancur. Semua genteng rumah jatuh berserakan, kayu penyangga atap dan tembok roboh. Akibat peristiwa ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka bakar serius. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Menurut keterangan beberapa tetangga, ledakan pada Senin malam itu terdengar sangat keras. Warga yang kaget dengan suara ledakan kemudian keluar rumah mendatangi TKP. Terus gimana kondisinya? Sudah berantakan gitu, Pak. Ada korbannya atau gimana, Bu? Ada 2. Gimana kondisinya? Satunya parah, Pak, dua-duanya. Luka bakar gitu? Iya. Tapi yang nyewa itu memberitahu jenengan untuk apa gitu ya kontrakannya? Iya. Apa katanya, Pak? Saya yang tanya. Buat apa rumah tangga apa? Buat apa? Jualan rumahnya sempit kan itu, Pak. Terus jawabnya gimana? Enggak, buat naruh LPG. Buat Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansori, Garuda TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cepat atau lambat Indonesia akan menghadapi gempa megatrust dengan kekuatan mencapai 8,9 magnitudo. Kekhawatiran megatrust terjadi di Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Indonesia dikelilingi 13 zona megatrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa atau PUSGEN pada 2017. Zona megatrust segmen Selat Sunda sebagian terbentang di selatan Jawa, Bali, sementara zona megatrust Mentawai, Siberut di barat Sumatera. Aktivitas zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut masih menjadi ancaman bahaya terbesar yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena berdasarkan data BMKG, segmen tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Adapun megatrust Selat Sunda berpotensi mencapai 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai, Siberut potensi 8,9 magnitudo. Megatrust merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik di bumi yang berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami. Menyadari potensi yang ada, selain memaksimalkan fungsi pada sistem pemantauan, BMKG terus menggencarkan upaya edukasi, pelatihan mitigasi, evakuasi berbasis permodelan tsunami kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Agus Gumiwang terpilih menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Demi menembus dosa, Garut pun menerima hukuman tersebut. Rasa dengki kian membara pada Ratu Kadru. Bagaimana Garut dapat menghadapi hukuman sang ratu? Kalian punya sifat sama persis. Dijamin kau akan... Saksikan Dang Yoda Garut setiap hari pukul 8 malam. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia dipadu oleh host kondang ternama. Berdendang dan bergoyang. Seindah warna-warni. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bilangku seorang pemimpi. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV.
menemukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Ini Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa Partai Golkar telah menggelar rapat pleno pada malam hari ini usai pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Sejumlah pembahasan besar dibahas dalam rapat pleno kali ini, salah satunya penentuan PLT Ketua Umum Partai Golkar. Hasilnya Agus Gumiwang terpilih menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada Minggu 11 Agustus 2024. Dan berikut laporan jurnalis Garuda TV Fani Agnia. Ya, selamat malam Edra dan juga pemirsa. Partai Golkar baru saja selesai melaksanakan rapat pleno di DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Memang terdapat 3 agenda besar yang telah dibahas pada rapat pleno tadi, yang mana untuk rapat pleno ini sendiri telah berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam sejak pukul 19.00 hingga kurang lebih pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Dan memang terkait dengan 3 pembahasan besar ini, salah satunya adalah pembacaan surat pengunduran diri dari Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian tidak hanya itu, juga ditetapkan PLT Ketua Umum atau Ketua Umum Partai Golkar definitif. Tidak hanya itu, juga ada penentuan terhadap 2 tanggal, yaitu tanggal Rapimnas dan juga tanggal Musyawarah Nasional luar biasa. Dan memang usai rapat tadi selesai, tidak berlangsung begitu lama, memang langsung dilakukan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Nah, saya dapat informasikan, Edra dan juga pemirsa, bahwa telah diputuskan juga pada rapat pleno kali ini pengganti Ketua Umum Partai Golkar atau PLT Ketua Umumnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, yang mana sebelumnya ia adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Tidak hanya itu, pembahasan lainnya adalah terkait juga dengan tanggal penentuan Rapimnas dan juga Munaslup, yang mana ditentukan untuk tanggal Rapimnas ini adalah pada tanggal 20 Agustus 2024 di pagi hari, kemudian di malam harinya adalah pembukaan Munaslup atau Musyawarah Nasional luar biasa. Sebagai informasi, Edra dan juga pemirsa, bahwa memang pada tahun ini untuk agenda Munaslup ini dikatakan dipercepat, karena kalau berbicara terkait dengan agenda Musyawarah Nasional untuk Partai Golkar sendiri, ini dilakukan selama 5 tahun sekali. Namun karena adanya pengunduran diri Ketua Umum dan adanya penetapan PLT Ketua Umum atau Ketua Umum definitif, maka dari itu diadakan lebih cepat, yang seharusnya bulan Desember menjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2024, yaitu tepat pada tanggal 20 Agustus 2024. Pak Edra dan juga pemirsa, untuk lebih detailnya ada penjelasan dari Agus Gumiwang Kartasasmita usai dilaksanakannya rapat pleno tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan
pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden. Nah, Indra dan juga pemirsa, berkaitan dengan siapakah ketua umum yang akan menggantikan PLT, posisi PLT, karena memang posisi PLT ini hanya sementara dan nantinya akan diputuskan kembali pada musyawarah nasional luar biasa. Ini memang kalau berkaca pada kandidat PLT memang ada 3 nama besar, yaitu ada nama Agus Gumiwang Kartasasmitra, kemudian ada nama Bahlil Lahadalia, kemudian ada juga nama Bambang Susatyo. Nah, nama-nama ini tentunya masih menjadi pusaran atau nama 3 teratas yang nanti akan menjadi ketua umum, atau bahkan ketika nanti berlangsungnya rapat pimpinan akan ada perubahan ADART atau bahkan tidak sama sekali perubahan ADART, karena dengan adanya rapat pimpinan ini ada kemungkinan juga untuk nantinya bisa banyak kader atau banyak anggota yang masuk dan nantinya akan berpengaruh juga dengan keputusan dari Partai Golkar ketika menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa. Siapakah nanti pengganti ketua umum Airlangga Hartarto yang hingga kini juga masih kami nantikan, dan kami juga masih melihat dinamika politik dari sejumlah partai khususnya dari Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu, Edra dan juga pemirsa, kembali ke studio. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu DPP Golkar Idrus Marham membantah mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto karena ada intervensi. Idrus Marham mengatakan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar tidak ada tekanan politik atau hukum. Idrus juga menyampaikan dengan mundurnya Airlangga tidak menimbulkan gejolak di Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Golkar di Jakarta pada Minggu 11 Agustus 2024. Pengunduran diri Bung Airlangga Hartarto di sini itu tidak ada intervensi sama sekali dan tidak ada tekanan apa-apa. Dan saya nanti kalau ada yang bertanya, saya ingin jelaskan bagaimana menjelaskan dan faktanya seperti apa, karena saya ikuti ya ini dan dulu juga ketika saudara Airlangga jadi ketua umum pada tahun 2017, saya adalah pejabat ketua umum DPP Partai Golkar, bukan PLT ketika itu. Dan tanggal 13 ya rapat pleno dan menetapkan Airlangga sebagai ketua umum, yang tentu dalam ADART Partai Golkar ketika itu perlu disahkan di dalam rapat di dalam Munas. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Idrus Marham mengatakan Bahlil Lahadalia merupakan kader Partai Golkar di era Abu Rizal Bakri. Bahlil pernah menjabat sebagai bendahara DPP Partai Golkar Papua. Idrus juga menjelaskan berdasarkan ADART Partai Golkar, salah satu syarat menjadi ketum adalah pernah menjadi pengurus DPP 1 periode dan atau pernah menjadi pengurus di DPD. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono juga menyampaikan syarat menjadi orang nomor 1 di partai berlambang pohon beringin ini, salah satunya pernah menjabat sebagai pengurus pusat maupun daerah. Kita sekalian, selamat siang. Kalau ada yang mempermasalahkan bahwa Bahlil tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan, di dalam ADART kan sudah jelas bahwa salah satu syarat mutlak harus dipenuhi adalah untuk menjadi calon ketua umum pernah menjadi pengurus DPP 1 periode dan atau organisasi pendiri ya didirikan, dan juga atau pengurus 1 tingkat di bawahnya, yaitu DPD 1 Partai Golkar dimanapun dia. Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketum Golkar menimbulkan spekulasi terkait keabsahan surat rekomendasi yang telah turun kepada calon kepala daerah. Menanggapi hal itu, Ketua DPD Golkar Kabupaten Madiun, Jawa Timur angkat bicara. Pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada hari Minggu 11 Agustus lalu, melalui rekaman video muncul spekulasi banyak pihak mengenai pencalonan kepala daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Golkar, termasuk pencalonan kepala daerah Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang saat ini telah berlangsung.
DPD Golkar Kabupaten Madiun telah matang mengusung paslon Hari Wuryanto dan Dr. Purnomo Hadi. Ketua DPD Golkar Kabupaten Madiun Muyono menyatakan rekomendasi kepada calon kepala daerah akan terus berlanjut sampai proses dimulainya Pilkada 2024. Pasangan harmonis sudah mengantongi rekomendasi dari partai berlambang pohon beringin, sehingga dipastikan tidak terimbas atas pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai. Oh, enggak ada dampaknya. Nah, jadi Golkar itu partai yang dewasa, tidak tergantung pada siapa orangnya, tapi sistem sudah terbangun. Diketahui DPD Golkar Kabupaten Madiun mengusung pasangan Hari Wuryanto dan Dr. Purnomo Hadi dalam kontestasi Pilkada 2024 Kabupaten Madiun, yang rencana berkoalisi dengan sejumlah partai seperti PKB dan PKS. Dari Madiun, Jawa Timur, Wiwid Eko Prasetyo melaporkan. Komisioner KPU Jakarta Divisi Partisipasi Masyarakat Astri Megatari menepis kecurigaan kabar operasi sejap untuk meloloskan calon independen di Pilgub Jakarta mendatang. Astri menyebut kinerja KPU Jakarta pada tahapan pilkada serentak tidak bekerja sendiri. Ada Bawaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam yang mengawasi. Komisioner KPU Jakarta ini juga mengaku hanya berpedoman pada aturan pilkada. Sementara itu, masyarakat Jakarta saat ini dihadapkan dengan isu Pilgub Jakarta 2024 akan menghadapi kota kosong. Saya malah baru tahu ya, maksudnya kita belum menetapkan tapi sudah ada isu seperti itu. Yang pasti kami melakukan seluruh tahapan sesuai dengan aturan. Jadi kan kita lihat sendiri kalau kemarin kita verifikasi faktual pun ada teman-teman dari Bawaslu, dari teman-teman Panwascam yang ikut membersamai dan mendampingi di tahapan verifikasi faktual ini begitu. Jadi kemudian juga proses rekapitulasinya terhadap dukungan tersebut juga dilakukan berjenjang dari kecamatan, kemudian tingkat kota kabupaten dan juga tingkat provinsi. Jadi di proses-proses tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam situ sehingga bisa saling cross check atau saling memberi masukan begitu. Jadi kalau tadi dibilang kita akan meloloskan, kita malah nggak tahu kita meloloskan atau tidak gitu karena penetapannya sendiri baru nanti tanggal 19 Agustus begitu. KPU Kabupaten Demak menghapus ribuan data pemilih untuk Pilkada serentak 2024. Penghapusan tersebut dilakukan lantaran pemilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat atau TMS. KPU Kabupaten Demak menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS pada Pilkada 2024 berjumlah 908.329 orang. Jika dibandingkan dengan data DP4, hasil sinkronisasi yang diterima dari KPU RI terdapat penurunan sebanyak 6.437 atau 0,7%. Anggota KPU Demak, Nur Hidayah, mengatakan penurunan daftar pemilih tersebut lantaran pihaknya melakukan penghapusan terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat atau TMS. Faktornya antara lain adanya pemilih meninggal, pindah domisili, alih status ke TNI dan Polri. Selain itu pihaknya juga menghapus kegandaan yang terdapat dalam data DP4. Menurutnya, DPS yang telah ditetapkan juga berdasarkan masukan dari Panwaslu Desa, Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten. KPU selanjutnya akan melakukan pemuktahiran data pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada 21 September 2024. Sebanyak 908.329 DPS di Demak tersebar di 1.778 TPS. Jumlah kecamatan di Kabupaten Demak sendiri sebanyak 14 dengan wilayah terdapat berada di Kecamatan Meranggen. Selanjutnya KPU Demak akan mengumumkan DPS ini ke masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Hidayah berharap bagi masyarakat Demak yang belum masuk DPS bisa segera melaporkan diri ke PPS di desa masing-masing atau PPK. Kemarin kita menerima dari
KPU RI data DP4 hasil sinkronisasi itu sejumlah 914.766. Kemudian hari ini kita tetapkan menjadi 908.329. Ada penurunan pemilih sejumlah 6.437. Kalau di persentase sekitar 0,7%. Faktornya salah satunya adalah karena adanya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, yaitu meninggal, mati, sehingga harus kita coret, dan juga pemilih yang pindah domisili karena sudah secara jujur alamatnya dia bukan alamat di Kabupaten Demak, sehingga harus kita coret, ya, data itu harus kita coret. Demikian laporan Sigit Aulia, Garuda TV. Panitia Seleksi atau Pansel Komisi Kepolisian Nasional alias Kompolnas memastikan tidak ada istilah titipan dalam seleksi calon anggota Kompolnas periode 2024 hingga 2028. Ketua Pansel Kompolnas Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa setiap tahap yang dijalani akan dinilai secara transparan. Hal ini disampaikan oleh Hermawan Sulistyo, Ketua Pansel Kompolnas dalam pembukaan tes asesmen calon anggota Kompolnas di Gedung Transnational Crime Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Diketahui saat ini tahapan seleksi calon anggota Kompolnas telah memasuki tahap asesmen yang diikuti oleh 36 orang. Nantinya akan ada 24 orang yang lanjut ke tahap wawancara. Setelah itu Kompolnas akan berdiskusi untuk mengambil 12 orang dan menyerahkannya ke Kemenko Polhukam, serta Presiden Jokowi yang akan memilih 6 orang sebagai anggota Kompolnas 2024-2028. Hermawan pun menegaskan bahwa dalam setiap tahapan yang dilalui oleh calon anggota Kompolnas dilakukan secara transparan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tidak ada istilah titipan dalam seleksi calon anggota Kompolnas. Dari awal kami membuat seluruh proses ini transparan, jadi bisa diuji. Lalu yang kedua, kami melakukan sampai hari ini prosesnya itu blind review. Jadi yang ujian tertulis, misalnya tes tertulisnya, kami tidak tahu siapa yang kami nilai, namanya ditutup sehingga yang dinilai tidak tahu dia dinilai oleh siapa, yang menilai tidak tahu dia menilai oleh siapa. Ya, dan semua menilai semua. Jadi satu orang dinilai oleh 9 orang. Jadi kami bekerja keras untuk teman-teman yang online, ya. Satu paper tes tertulisnya itu dinilai oleh 9 orang dalam posisi buta, blind. Tidak tahu kita yang menilai. Jadi mohon maaf bagi yang titip-titip, tidak bisa titip karena namanya nggak ada. Nama Anda itu nggak ada, jadi saya nggak tahu mana yang lebih ganteng, mana yang lebih cantik. Ya. Presiden Joko Widodo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI di IKN. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan pemasaran. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang penting setiap Jumat pukul 10 malam hanya
di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda Selasa 13 Agustus 2024. Presiden RI Joko Widodo mengukuhkan 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Paskibraka yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum dikukuhkan oleh Presiden, para anggota Paskibraka mengucapkan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Saat prosesi pengucapan ikrar, pemimpin upacara, Violeta Agrika Sianturi, perwakilan dari Sumatera Utara, memegang dan meletakkan bendera merah putih di dada kirinya. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024. Yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Usai pengukuhan, Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka. Mengakhiri rangkaian pengukuhan, Presiden beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan ucapan selamat sambil berbincang dengan para anggota Paskibraka. Laporan pemimpin upacara. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Selasa 13 Agustus 2024. Jokowi meminta baik wali kota dan bupati maupun gubernur bisa mencontoh proyek IKN. Yang terhormat, Presiden Republik Dalam kesempatan Indonesia itu, Presiden Jokowi menekankan melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama. Presiden Jokowi mengatakan IKN merupakan contoh kota masa depan dengan konsep Forest City atau kota hutan, bukan kota beton. Sehingga semua provinsi, kabupaten, kota bisa merencanakan konsep kota seperti IKN. Saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya Forest City, jadi kota hutan, bukan kota beton. Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan dan mengkonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan dua isu krusial saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah Indonesia, yaitu menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan pilkada serentak yang akan datang. Uang beredar di kabupaten Bapak Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga nggak kuat. Segera keluarkan. Ini
masih 31% realisasi belanja. Provinsi lebih baik 41%, tapi juga masih kecil. 41%. Tolong dicek lagi, dilihat lagi, dan didorong agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat. Sehingga perputaran uang di kabupaten, di kota, di provinsi itu semakin baik. Yang terakhir, yang berkaitan dengan pilkada. Saya minta urusan anggaran harus segera selesai. Anggaran untuk pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan. Koordinasikan dengan Forkompinda. Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan pilkada serentak. Kalau dulu nggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak. Serentak semuanya. Sehingga betul-betul ini dibicarakan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono selaku PLT Kepala Otorita IKN didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengikuti langsung tes pengaliran air dari instalasi pengolahan air minum Sepaku menuju reservoir induk IKN yang berada di titik tertinggi. Running test ketiga ini berlangsung sejak 20 hingga 22 Juli 2024. Tes pengaliran air dari instalasi pengolahan air minum Sepaku menuju reservoir induk Ibu Kota Nusantara merupakan bagian penting dalam pengoperasian sistem penyediaan air minum atau SPAM Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN. WO5 saya buka. Setelah running test pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik sesuai standar kesehatan yang berlaku. Diharapkan SPAM Sepaku segera beroperasi penuh, melayani persil dan gedung-gedung di IKN sebelum tanggal 17 Agustus 2024. Hari 3 malam ini mengikutinya sampai hari ini jam 2 pagi di tanggal 22 ini. Itu kepada tim Adikarya Persero, Berantas Abipraya Persero, MKI Virama Karya Arpenin KSO, juga kepada tim Moya yang telah membackup kami dengan penuh dedikasi. Demikian juga untuk teman-teman saya di Balai Cipta Karya Kalimantan Timur yang telah melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bisa membawa air itu ke reservoir di IKN ini. Dan selanjutnya saya minta kualitas airnya tetap dijaga dan dicek hariannya dulu sebelum masuk di reservoir. Oke. Dan saya berharap air minum ini bisa kita manfaatkan pada beberapa hari ke depan ini untuk bisa didistribusikan melayani persil-persil yang ada di IKN seperti yang disampaikan oleh Ketua Satgas tadi. Terima kasih semuanya. Air minum IKN bisa. Air minum IKN bisa. Terima kasih. SPAM Sepaku terdiri dari instalasi pengolahan air minum berkapasitas 300 liter per detik, pipa transmisi 16 km, reservoir, dan pipa distribusi 22 km. SPAM Sepaku tahap 1 ini juga akan melayani kantor dan istana Presiden, Kemensetnek, Pas Pampres, Kompleks Kemenko 1, 2, 3, dan 4, amfiteater, galeri, servis area, hunian asri, rumah tapak jabatan menteri, serta fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono memastikan kesiapan infrastruktur IKN menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Basuki mengatakan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN dari Balikpapan dapat melalui jalan tol Balikpapan Samarinda, kilometer 11 exit gate Karangjoang, kemudian melewati jalan nasional akses TPK Karigau dan tol IKN fungsional. Sementara jaringan jalan di dalam KIPP dengan kondisi aspal sepanjang 7 km. Sebagian jalan di sekitar tempat upacara juga siap digunakan untuk melayani kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit. Selain itu, jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda sudah dilakukan pekerjaan aspal. Plaza seremoni akan difungsikan pada area seremonial lawn yang dapat menampung tamu undangan dan panitia pendukung. Kemudian dari 4 kantor kementerian koordinator yang masing-masing memiliki 4 tower akan difungsikan pada saat upacara nanti sebanyak 7 tower. Masing-masing akan berfungsi 2 hingga 3 lantai untuk holding ASN dan petugas upacara. Kamarnya ada 3 kamar, ini kamar tidur utama, dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 11,2 triliun rupiah per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4% dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 42,5 triliun untuk tahun 2024. Menkyu Sri Mulyani merinci anggaran itu telah direalisasikan untuk klaster infrastruktur sebesar 9 triliun dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar 39,3 triliun rupiah. Di antaranya untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko, dan kementerian lain hingga rumah sakit IKN. Dari komoditas masih juga terasa dan tahun ini di APBN kita ada 42,5 triliun. Walaupun kemarin akselerasi pekerjaan begitu luar biasa, Pak Bas mengatakan ada 108 paket nilainya 84,2 triliun sudah dikontrakkan. Nah, dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya. Dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia, KAI Daob 1 Jakarta memberikan diskon hingga 79%. KAI memberikan promo diskon Panjat Pinang, potongan harga hingga 50% dan Pinang promo cukup bayar 79%. Manajer Humas Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko memberikan promo Panjat Pinang. Terdapat 2 promo yang masing-masing besaran diskonnya berbeda. Diskon pertama yaitu program promo flash sale, potongan harga hingga 50%. Sedangkan yang kedua, Pinang promo yaitu penumpang cukup bayar 79% dari harga tiket. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun RI ke-79 tahun, KAI Daob 1 Jakarta berikan diskon kepada pelanggannya dengan tema Panjat Pinang, yaitu panjat diskonnya, Pinang untungnya. Selain untuk menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun RI ke-79 tahun, diskon Panjat Pinang ini juga diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan kereta. KAI menyediakan 32.984 tiket untuk kedua promo ini. Calon penumpang bisa memilih 30 perjalanan kereta api dengan berbagai kelas dan tujuan lewat promo. Khusus promo Panjat Pinang, tiket dapat dibeli di semua channel penjualan tiket, kecuali loket dan tiket box. Demikian melaporkan di Torosito, Garuda TV. Diana Dewi kembali terpilih sebagai Ketua Kadin periode 2024-2029 dalam musyawarah provinsi ke-14. Diana mengatakan bahwa Musprov Kadin Jakarta menjadi agenda penting memajukan perekonomian Indonesia, khususnya Jakarta yang dinilai dapat menjadi kota global. Musyawarah Provinsi ke-14 Kadin atau Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta resmi digelar di Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Acara ini resmi dibuka oleh Ketua Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, dan disaksikan juga oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho. Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan terselenggaranya Musprov ini sebagai bentuk tanggung jawabnya selama memimpin, sesuai dengan ADART Kadin DKI Jakarta.
Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta di atas 5% untuk menciptakan peluang skala global. Para pengusaha diharapkan optimis dalam membaca dan memaksimalkan peluang untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Pasti kami akan mendorong teman-teman pelaku usaha untuk tetap optimis. Kita harus membaca peluang dengan baik dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga usaha kita masing-masing, khususnya anggota dan juga para pengurus, tidak tergerus dengan kondisi Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota. Setelah itu kita akan juga berkolaborasi dengan pemerintah. Artinya pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi. Kalau kita sendiri sebagai pengusaha itu bersatu, kemudian kita akan mempunyai solusi apa yang menjadi problem di masing-masing bidang pengusaha, pasti pemerintah juga akan mensupport regulasi yang berpihak pada pengusaha. Diana Dewi mengatakan bahwa Musprov Kadin DKI Jakarta menjadi agenda penting untuk menghasilkan ide-ide dan inovasi untuk memajukan perekonomian Indonesia, khususnya Jakarta, yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota, namun Jakarta dapat menjadi kota global. Demikian laporan Fani Agnia, Muhammad Jamaluddin, Garuda TV. Siswa SMA Negeri 2 Surabaya berhasil mengharumkan nama bangsa setelah tampil sebagai juara pertama di ajang inovasi teknologi tingkat dunia yang digelar di Seoul, Korea Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Mau lihat keseruan dua host paling rame? Indra Bekti dan Indi Barens. Udah cantik loh, Bu. Iya bener. Bagian dari Journey lo. Curhat abis-abisan sampai bahas topik viral. Bareng bintang tamu spesial. Mengalami sebuah pengalaman hidup yaitu saksikan Cherry Wiz setiap hari pukul 1 siang. Oh gitu. Oh sombong. Hanya di Garuda TV. Di perumahan Garuda selalu ada cerita baru yang makin seru. Dari mulai Pak RW sampai warganya selalu bikin geleng-geleng kepala. Yuk ketawanya di rumah aja sambil nontonin Extra Show. Setiap hari jam 5 sore hanya di Garuda TV. Bening banget kamu, orang apa plastik laundry? Plastik laundry. Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam, Garuda TV. Pemirsa, 5 siswa SMA Negeri 2 Surabaya berhasil mengharumkan nama bangsa setelah tampil sebagai juara pertama di ajang inovasi teknologi tingkat dunia yang digelar di Seoul, Korea Selatan. Inovasi yang diberi nama Elderly Monitoring System with Artificial Intelligence atau EMSAI berupaya memonitoring lansia yang hidup sendiri. Dengan inovasi ini, anak atau keluarga lansia bisa memonitor aktivitas harian di rumah melalui handphone tanpa menggunakan kamera CCTV. Berawal dari keprihatinan banyak kasus di Indonesia, orang tua atau lansia yang harus hidup sendiri jauh dari anak maupun keluarga. 5 siswa SMA Negeri 2 Surabaya menciptakan inovasi teknologi untuk memantau aktivitas lansia yang hidup sendiri. Kelima siswa yang menciptakan inovasi tersebut yaitu Fazil Sabila Rasyad, Muhammad Reski Agung, Muhammad Tufail Ad-Dausi, Razaki Nur Raditya, dan Hernawan Santosa.
Inovasi yang diberi nama Elderly Monitoring System with Artificial Intelligence atau IMSS AI bisa memantau aktivitas harian lansia. Dalam pengoperasian IMSS AI ini, rumah yang dihuni lansia dipasang sensor pendeteksi pintu, sensor gerak yang diletakkan di sejumlah ruangan. Selain itu juga dipasang sensor pendeteksi jantung dan pernafasan yang bisa dipasang di bawah kasur kamar tidur. Sistem kerjanya selama 3 hingga 4 minggu, IMSS AI akan merekam kebiasaan lansia, seperti jam tidur dan aktivitas lainnya. Jika lansia melakukan aktivitas di luar kebiasaan, akan langsung dilaporkan ke keluarga atau anak melalui aplikasi di handphone. Inovasi yang sudah dibuat setahun lalu ini kembali berhasil meraih juara pertama di Lomba Korea International Youth Olympiad 4i 2024 yang digelar awal Agustus kemarin di Seoul, Korea Selatan. Karya anak bangsa ini mampu mengalahkan 200 karya inovasi dari 15 negara, seperti Amerika Serikat, China, Korsel, Malaysia, hingga Hong Kong. Jadi dari awal kita memikirkan bahwa improvisasi itu yang bagus tuh gimana, cara mikirnya kayak gitu sih, untuk kesulitannya. Kamu butuh berapa bulan untuk bikin gini kemarin? Sampai bisa juara yang terbaru ini? Dari awal itu pas mau event lomba Thailand tuh 2023, sampai dibawa ke Jepang, sama Korea sampai tahun 2024 itu butuh waktu 1 tahun. Kalau yang terbaru kemarin yang awal Agustus ini juara apa aja kamu? Itu dapat Special Award dari Hong Kong, sama Korea, sama Gold Award. Jadi nama aplikasinya itu RoboVital. Jadi RoboVital ini adalah sistem yang berbasis AI yang fungsi utamanya itu untuk memonitoring gimana caranya supaya orang tua yang tinggal sendiri itu tetap hidupnya sehat, nyaman, tapi tidak terganggu privasinya. Oke, cara kerjanya gimana? Jadi cara kerjanya dari alat kita itu ada 3 jenis sensor. Yang pertama itu sensor pintu, peer sensor atau sensor pergerakan, dan yang terakhir itu ada heartbeat sensor yang paling baru. Pihak Sekolah SMA Negeri 2 Surabaya juga memberi dukungan atas prestasi anak didiknya di kancah internasional ini dengan memberikan guru pendamping. Inovasi teknologi karya 5 siswa ini juga dinilai sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Untuk dari sekolah memang ini program sekolah sesuai dengan moto sekolah kami, Better Attitude, Better Achievement. Anak-anak kami itu kami didik, kami bimbing untuk selalu lebih baik dan lebih baik sehingga nanti menjadi lulusan yang attitude-nya tinggi dimanapun berada. Juga mereka harus lebih baik dalam perolehan prestasinya, menorehkan prestasi sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Khusus untuk anak kami ini, tim RoboVital dari Semada luar biasa. Mereka IMSS AI ini sengaja tidak menggunakan kamera CCTV untuk menjaga privasi lansia saat beraktivitas di rumah. Inovasi teknologi karya 5 siswa SMA Negeri 2 Surabaya ini masih terus disempurnakan sebelum bisa digunakan masyarakat luas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, 15 hari lagi Paralympic Games Paris 2024 akan diselenggarakan. Garuda TV secara resmi menjadi pemegang hak siar Paralympic Games Paris 2024. Paralympic Games Paris 2024 akan menjadi salah satu sorotan utama dalam dunia olahraga pada tahun ini. Saksikan tayangan Paralympic Games Paris 2024 melalui saluran digital Garuda TV, channel YouTube, dan live streaming di website Garuda TV. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Laporan 8 Malam Garuda TV. Saya Edra Pramaskara beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beristirahat.